Hai semua, selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk pejabat pembuat komitmen dalam kurung PPK, yaitu persiapan menghadapi audit serta mitigasi risikonya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagi Anda yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, video ini akan memberikan panduan langkah-langkah penting yang harus Anda perhatikan agar siap menghadapi audit serta cara mengurangi potensi risiko temuan negatif. Jadi, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam detail persiapan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu audit pengadaan barang dan jasa pemerintah. Audit pengadaan barang dan jasa adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh auditor, baik internal seperti inspektorat maupun eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya adalah memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan, prosedur, dan prinsip akuntabilitas serta efisiensi. Sebagai PPK, Anda bertanggung jawab mulai dari perencanaan pengadaan hingga pelaksanaan kontrak. Ini berarti bahwa peran Anda dalam audit sangatlah penting, karena audit ini mencakup pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan kontrak, hingga pelaporan akhir. Audit penting karena memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara tepat dan tidak ada penyimpangan dalam proses pengadaan. PPK memiliki peran sentral dalam menjamin bahwa setiap tahap pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan. Ketika audit dilakukan, auditor akan memeriksa apakah ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, atau bahkan penyimpangan yang bisa menyebabkan kerugian bagi negara. Sebagai contoh, jika terjadi kekurangan dokumen atau ketidaksesuaian antara HPS dan harga kontrak, hal ini bisa menjadi temuan audit yang berakibat buruk bagi instansi atau bahkan bisa berdampak pada integritas PPK. Berikut adalah beberapa jenis audit yang sering dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 1. Audit internal biasanya dilakukan oleh inspektorat di dalam instansi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur internal. 2. Audit eksternal dilakukan oleh BPK untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penggunaan anggaran negara. 3. Audit khusus ini dilakukan jika ada laporan atau indikasi pelanggaran tertentu, baik dari internal maupun eksternal. Sebagai PPK, Anda harus memahami bahwa setiap jenis audit ini memiliki fokus yang berbeda-beda, sehingga persiapan yang tepat harus dilakukan untuk masing-masing jenis audit. Sekarang kita masuk ke inti dari video ini, yaitu bagaimana PPK dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi audit pengadaan barang dan jasa. 1. Penyusunan dokumen yang rapi dan teratur. Langkah pertama dalam persiapan audit adalah memastikan bahwa semua dokumen terkait pengadaan barang dan jasa disusun dengan rapi dan lengkap. Dokumen yang seringkali menjadi fokus auditor meliputi rencana anggaran biaya dalam kurung RAB, harga perkiraan sendiri dalam kurung HPS, kerangka acuan kerja dalam kurung KAK, spesifikasi teknis barang dan jasa, kontrak yang ditandatangani dengan penyedia. Pastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut mudah diakses dan disusun secara sistematis, karena ini akan memudahkan Anda dalam menghadapi auditor dan menjawab pertanyaan mereka. 2. Pemahaman tentang proses e-purchasing. Dalam era digital ini, pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing semakin marak. PPK harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai penggunaan sistem e-purchasing, mulai dari pendaftaran penyedia, proses pemilihan, hingga pembayaran secara elektronik. Pastikan semua dokumen digital terkait pengadaan melalui e-purchasing disimpan dengan baik. Kesalahan atau kelalaian dalam menggunakan sistem ini bisa menjadi fokus utama auditor. Selain perencanaan, pelaksanaan kontrak pengadaan juga akan diaudit secara mendetail.
Sebagai PPK, Anda harus memastikan bahwa kontrak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas. Auditor akan mengecek apakah ada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, atau apakah kualitas barang dan jasa sesuai dengan kontrak. Oleh karena itu, Anda harus melakukan pengawasan secara berkala dan membuat catatan atau laporan pelaksanaan kontrak secara lengkap. Studi kasus. Salah satu temuan umum dalam audit adalah ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan yang tertera di kontrak. Misalnya, dalam pengadaan komputer, jika spesifikasi teknis di kontrak menyebutkan kapasitas memori tertentu tetapi yang diterima di bawah standar, maka ini akan menjadi temuan yang merugikan. Mitigasi risiko adalah aspek yang tidak kalah penting dalam pengadaan. Ada berbagai potensi risiko yang bisa memengaruhi pelaksanaan pengadaan, mulai dari kesalahan administrasi hingga penyimpangan pelaksanaan kontrak. Langkah pertama dalam mitigasi risiko adalah melakukan identifikasi risiko sejak awal. Misalnya, risiko keterlambatan penyedia barang dan jasa, risiko spesifikasi yang tidak sesuai, atau risiko hukum. Setelah risiko diidentifikasi, PPK harus membuat rencana mitigasi, seperti memastikan penyedia memiliki pengalaman yang cukup atau menyiapkan cadangan dana untuk menutupi biaya tak terduga. Setelah audit dilakukan, auditor biasanya akan memberikan rekomendasi perbaikan. Sebagai PPK, sangat penting untuk menindaklanjuti hasil audit ini. Rekomendasi auditor harus segera diimplementasikan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses pengadaan dan mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Anda bisa mulai dengan membuat rencana tindak lanjut atau action plan yang mencakup perbaikan-perbaikan administrasi atau teknis yang ditemukan dalam audit. Itulah tadi panduan lengkap mengenai persiapan menghadapi audit serta mitigasi risikonya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi PPK. Harapannya, dengan pemahaman dan persiapan yang matang, Anda sebagai PPK dapat menghadapi audit dengan lebih percaya diri, meminimalkan risiko temuan negatif, dan memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan lebih baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda yang juga membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.